Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Koes Plus adalah salah satu grup musik pop Indonesia yang terkenal pada dasawarsa 1970-an. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang tahu mengenai grup ini. Ada 4 orang penyanyinya yang terkenal, yaitu Tony Kuswoyo, Yon Kuswoyo, Muri Kuswoyo, dan Yo Kuswoyo. Semuanya bersaudara. Saya kurang tahu mereka masih hidup enggak. Kalau masih hidup, saya sampaikan salam buat mereka. Nah, saudara-saudara, pada saat mereka lagi tren di Indonesia, saya masih anak sekolah dasar. Dan terus terang, saya pernah ngefans kepada mereka. Kalau ada buku tulis yang covernya foto-foto mereka pada saat itu, saya menangis kalau ayah saya tidak beli. Waktu itu mereka terkenal bukan melalui YouTube dan TikTok, karena belum ada YouTube dan TikTok pada waktu itu, tetapi melalui kaset-kaset tape recorder, karena memang hanya itu yang jadi media pada masa itu. Saudara-saudara, grup ini pernah menggubah dan menyanyikan sebuah lagu yang pernah viral pada masa itu, judulnya Liku-Liku Laki-Laki. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, temanya hampir mirip dengan lagu Koes Plus itu, yaitu liku-liku laki-laki yang luka-luka. Saudara, dalam firman Tuhan ini kita membaca dan mendengar seorang yang bernama Yusuf, anak Yakub, yang selama hidupnya banyak mengalami luka batin dan liku-liku kehidupan yang sangat tragis. Kalau kita membaca kitab Kejadian, kisahnya diawali dari Kejadian 37 ke pasal 38, 39, bersambung sampai ke pasal 50.
dan berlanjut ke babak pertama kitab Keluaran. Saudara-saudara, Yusuf ini adalah putra ke-11 dari Yakub yang lahir dari hasil pernikahannya dengan Rahel. Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ke-12 anak Yakub ini yang kemudian jadi nenek moyang ke-12 suku Israel, lahir dari 4 orang ibu, yaitu Lea, Rahel, Jilpa, dan Bilha. Sebenarnya ada 13 orang karena ada seorang perempuan bernama Dina. Nah, saudara-saudara, penulis kitab Kejadian mencatat bahwa Yusuf ini lahir ketika ayahnya Yakub berumur 91 tahun. Jadi Yusuf termasuk anak yang lahir di hari tua ayahnya. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Yusuf ini, saudara-saudara, ternyata memiliki liku-liku kehidupan masa lalu yang penuh dengan luka-luka batin. Luka batin artinya luka-luka di hatinya. Alkitab mencatat ada 3 perlakuan orang lain yang membuat Yusuf mengalami luka-luka dalam batinnya. Yang pertama, perlakuan sadisme yang dilakukan oleh kakak-kakaknya kepadanya. Yusuf pernah dibuang ke dalam sumur yang kosong oleh kakak-kakaknya. Ini sebuah modus pembunuhan supaya Yusuf bisa mati lemas. Untung kakaknya Ruben masih bicara hati nuraninya sehingga Yusuf dikeluarkan dari sumur. Yang kedua, perlakuan human trafficking, perdagangan manusia. Kakak-kakaknya yang tadinya membuang dia di dalam sumur dan dia tidak mati lemas, lalu muncul pemikiran baru, mereka menjual dia kepada pedagang-pedagang orang Ismail. Lalu orang-orang Ismail ini kemudian menjual dia lagi kepada pegawai istana Firaun, seorang kepala pengawal istana Firaun bernama Potifar. Saudara-saudara, perlakuan kakak-kakaknya ini terjadi karena mereka cemburu sosial kepada Yusuf. Mereka benci kepada Yusuf karena dia lebih dikasihi oleh ayahnya dan karena 2 mimpinya tadi yang pernah diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, yang berarti bahwa mereka seolah-olah mau sujud menyembah kepadanya. Saudara, kedua perlakuan kakak-kakaknya ini membuat hati Yusuf sangat terluka. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah perbuatan gigolo dari istri Potifar. Di rumah Potifar, rupanya Yusuf dipekerjakan sebagai kepala para pembantu rumah tangga. Yusuf ini dari sisi fisik elok parasnya, kata Alkitab. Selain itu, dia jujur dalam melakukan setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya di rumah Potifar, sehingga tuannya Potifar menyerahkan semua tanggung jawab kepadanya, kecuali istrinya. Nah, saudara-saudara, karena Potifar sebagai pejabat negara sibuk dalam tugasnya di istana negara, ia sering lembur, jarang balik ke rumah, jarang komunikasi dengan istrinya, maka istrinya, si tante, merasa kesepian. Lalu dari hari ke hari istri Potifar mulai naksir kepada Yusuf, dan pada suatu hari Yusuf yang masih bujangan ini diajak selingkuh. Perbuatan seperti ini sering disebut gigolo. Istri Potifar ingin menjadikan Yusuf sebagai laki-laki gigolo baginya. Gigolo artinya laki-laki muda sewaan tante-tante. Tetapi apa yang kita baca dalam Alkitab? Yusuf menolak. Ia menolak, bahkan ia lari keluar karena dia takut kepada Tuhan dan hormat kepada tuannya. Lalu Alkitab mencatat karena keinginan istri Potifar ini tidak tercapai, maka kemudian ia menjadikan peristiwa ini menjadi sebuah kasus pidana. Ia membalikkan fakta, ia menuduh Yusuf telah menodainya. Akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara oleh Potifar, dan Yusuf sangat terluka batinnya karena peristiwa itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melihat luka-luka batin yang dialami Yusuf ini, sebenarnya sulit baginya menjadi seorang yang berhasil, apalagi menjadi seorang pembesar atau penguasa di negeri orang. Menurut para ahli,
Orang-orang yang mengalami luka batin biasanya selalu merasa tegang dalam hidupnya, selalu merasa sedih, depresi, dan menangis, selalu menjauhi pergaulan, memiliki rasa takut yang berlebihan, selalu lupa dan kehilangan kepekaan, sulit berkonsentrasi. Mereka bisa lari kepada obat-obat terlarang dan minuman keras. Mereka cenderung mau balas dendam, menjadi penjahat yang selalu melakukan kekerasan kepada orang lain, dan bisa bunuh diri, serta sukar meraih kesuksesan. Tetapi apa yang terjadi kepada Yusuf, saudara-saudara sekalian? Justru sebaliknya dari apa yang dialami oleh kebanyakan orang. Meskipun Yusuf mengalami liku-liku kehidupan yang penuh dengan luka-luka di hatinya, ia tetap laku dengan cara Tuhan yang ia andalkan itu, yang ia takuti itu, yang ia taati, yang ia puji, yang ia sembah dalam hidupnya. Allah itu mengiring Yusuf menjadi seorang penguasa, menjadi seorang pemimpin pemerintahan di Mesir, di negeri yang tidak seiman dengan dia. Itulah kehebatan Tuhan. Jika Tuhan sudah atur langkah-langkah kehidupan seseorang, saudara, maka tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan. Amin. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa luka-luka batin yang dialami Yusuf pada masa lalunya tidak meruntuhkan semangatnya untuk meraih sukses, untuk meraih masa depannya? Jawabannya ada 3 menurut saya. Yang pertama, karena Yusuf selalu membangun intimasi, selalu membangun hubungan baiknya dengan Tuhan, kedekatannya dengan Tuhan. Ia selalu mengandalkan Tuhan, dan ia disertai oleh Tuhan. Yang kedua, karena Yusuf tidak lagi mengingat-ingat masa lalunya. Saudara, banyak orang gagal meraih sukses karena masih mengingat-ingat masa lalunya. Saya sering katakan bahwa ada masa lalu yang harus diingat, tetapi ada masa lalu yang harus dilupakan. Masa lalu yang harus diingat ialah masa lalu yang bisa membangun kehidupan kita dan iman kita pada masa sekarang. Tapi kalau ada masa lalu yang tidak membangun iman dan tidak membangun kehidupan kita masa kini, itu harus dilupakan. Yang ketiga, saudara-saudara, karena Yusuf bersedia mengampuni orang yang pernah melukai batinnya. Dan inilah sikap yang dimiliki Yusuf yang menjadikan dia tampil beda dengan kebanyakan orang. Saudara-saudara, saya yakin ada banyak di antara kita yang pernah mengalami perlakuan buruk dari seseorang yang membuat hati kita terluka sama seperti Yusuf. Atau ada yang sedang mengalami hal yang seperti itu saat ini, dan luka batinmu itu belum sembuh. Saudara-saudara, banyak kemungkinan kita bisa mengalami seperti itu. Mungkin karena perlakuan orang tua, saudara, teman sekerja, pacar, suami, istri, anak, pemimpin. Mungkin juga karena hamba Tuhan, atau mungkin karena warga jemaat, khususnya kita bagi para hamba Tuhan. Jika hal ini tidak dibereskan, saudara-saudara, maka tidak akan membuat kita sukses. Ini akan menjadi faktor penghambat bagi kesuksesan kita, akan menjadi faktor pengganggu keharmonisan hubungan kita, baik dalam rumah tangga dengan orang lain, bahkan akan merusak kesehatan, bahkan juga akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu, mari kita belajar dari Yusuf. Mari kita lupakan semua masa lalu yang buruk yang dilakukan orang lain kepada kita, dan beri pengampunan kepada mereka. Mari kita jadikan Tuhan Yesus teladan kita, yang merupakan semua perlakuan buruk orang-orang Yahudi dan tentara Romawi terhadap dia. Sehingga ketika ia disalibkan, maka perkataannya yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kiranya melalui firman Tuhan ini, saudara-saudara diberkati. Tuhan Yesus menolong saudara. Amin.